Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim ila afiyatin wa salamatin wa barakatuh sahabat kitab Imam Muhammad Al-Fudhali Ismail Zaid Syarha Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sumaira sahib al-maqam al-wilayah al-Husain bin Abu Bakar al-Idrus Sumaila hadral walhamdulillah musil a'udhu nafa'ana Allah bihim ulumihim lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab ilahiyat, bab tentang ketuhanan. Yang lalu kita sudah bahas tentang macam-macam tentang hukum, baik tentang hukum dalam ilmu tauhid, yaitu hukum akal, ataupun hukum dalam ilmu fikih. Kemudian sudah kita bahas bagaimana hukumnya orang yang tidak belajar ilmu tauhid. Kita sudah bahas bagaimana hukumnya orang yang mendahulukan belajar ilmu yang lain sebelum belajar ilmu tauhid.
Kita sudah bicara tentang bagaimana hukumnya ibadah seseorang yang ibadahnya itu imannya hasil ikut-ikutan saja kepada orang tuanya. Semua sudah kita bahas dengan jelas, yang kesimpulannya bahwa wajib tiap orang muslim ngaji ilmu tauhid. Kesimpulan yang kedua, wajib mendahulukan belajar ilmu tauhid dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka hari ini kita akan masuk di dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat wujud. Allah itu zatnya bersifat wujud atau ada. Kalimat wujud itu di Quran nggak ada. Nggak ada di Quran kata-kata saya Allah itu wujud, nggak ada. Tapi kita ahli sunnah diwajibkan meyakini kalau Allah itu wujud. Dan sifat ini dibahas sebagai sifat yang pertama. Yang pertama wajib kita kenali dari sifat-sifatnya Allah adalah bahwa Allah itu ada. Walaupun sifat ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kita para ulama menetapkan bahwa setiap orang Islam wajib meyakini kalau Allah itu ada. Masa sih Allah menciptakan langit bumi, Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus seorang nabi, terus dianya nggak ada? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin dong. Walaupun Allah nggak ngomong saya ada, tapi semua bukti-bukti itu menunjukkan bahwa dia pasti ada. Ciptaannya ada, Quran yang diturunkan ada, utusannya ada. Masa yang menciptakan, yang mengutus, yang menjadikan itu semua nggak ada, gimana sih? Jadi walaupun nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi para ulama mewajibkan tiap orang Islam meyakini kalau Allah itu ada. Dan ini cukup umat Islam mengimani Allah ada, cukup. Tanpa perlu ente membayangkan bagaimana adanya Allah, bagaimana wujudnya, bagaimana dia gede atau kecil, bagaimana dia enggak. Cukup kamu mengimani Allah itu ada, maka kamu dianggap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meyakini seperti pahamnya orang-orang di luar ahlu sunnah, yang meyakini tidak hanya meyakini tentang Allah saja, tapi meyakini tentang Allah itu ya ada di atas, Allah itu gede banget, Allah ada tangannya, Allah ada wajahnya. Itu bukan keimanannya ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati nih, jangan sampai kita salah mengimani.
Kelompok-kelompok ini disebut orang Islam, tapi cara mengimaninya Allah tidak sesuai dengan cara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita ini punya kelompok yang menjaga cara iman, menjaga cara ibadah, menjaga cara menata hati, yang semua cara-cara ini berasal dari pendahulu-pendahulu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya lewat teks-teks doang. Kalau kelompok-kelompok lain di luar ahli sunnah, mereka mengatakan mereka itu ikut Nabi, tapi cara ibadah mereka hanya ikut teks yang ada. Ente kok sholatnya begini, kenapa? Karena teksnya begini. Ente kok meyakini begini, kenapa? Karena teksnya begini. Ahli sunnah enggak begitu. Walaupun teksnya apapun, tapi iman kita ditata dari guru kepada guru terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya lewat teks, tapi langsung diajarkan bagaimana caranya iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting gitu loh. Kalau lewat teks, yang didapat hanya teks doang, sementara pahamnya dicari sendiri. Lah paham yang dicari sendiri itu yang jamin benernya siapa? Kalau kita yang penting pahamnya ikut kepada orang-orang tua kita, ikut kepada pendahulu kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam diwajibkan iman kalau Allah itu ada dan cukup sampai situ. Nggak perlu kamu mencari lebih dari itu, nggak perlu. Bahkan kalau kamu cari lebih dari itu malah disalahkan. Kenapa? Karena akal kamu nggak mampu untuk mencari pengetahuan tentang adanya Allah. Melebihi itu akal nggak mampu. Akal cukup meyakini Allah ada. Nyambung? Jadi ini yang pertama yang wajib diimani dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya ada 20, yang akan dibicarakan satu persatu. Sifat yang pertama adalah Allah wujud, atau Allah itu ada. Kalau kita ditanya umpamanya, kan makhluk juga ada, Beb. Matahari ada, bulan ada, Allah ada. Gimana cara kita membedakan adanya Allah dengan adanya hamba? Kan sama-sama disebut ada, sama-sama disebut wujud. Allah ya wujud, makhluk juga wujud. Nah, kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang gak tahu itu pahamnya dari mana, tiba-tiba mengatakan, oh, yang wujud itu hanya Allah. Selainnya Allah nggak wujud. Lah kalau selainnya Allah itu nggak wujud, yang wujud hanya Allah, lah kita ini namanya apa? Ada masjid segede gini, ada matahari, ada langit, ada bumi. Apakah itu semua nggak disebut wujud?
nggak disebut ada. Oh enggak, itu nggak disebut ada. Yang disebut ada itu hanya Allah. Lainnya Allah itu hanya diada-adakan, bukan ada yang sebenarnya, bukan yang adanya yang sebenarnya hanya Allah. Kita itu bukan ada yang sebenarnya, bukan. Ini orang nggak ngaji pasti. Untuk membedakan antara adanya Allah dan adanya makhluk, adanya hamba, kan kita sudah ngaji tentang hukum dalam ilmu tauhid yang isinya 3 wajib, mustahil, jaiz. Nah, untuk membedakan adanya Allah bagaimana? Adanya Allah hukumnya wajib, gitu dong. Adanya makhluk hukumnya jaiz, gitu. Selesai sebenarnya. Nggak usah direkayasa. Kita mah wujud-wujudan, bukan wujud yang sebenarnya. Kita mah cuman bayangan. Kita mah disebut wujud cuman syariatan. Kita mah disebut wujud cuman ya pantas-pantas aja lah. Yang aslinya wujud hanya Allah. Itu semua di luar ajarannya ahlu sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah mengimani Allah itu ya ada, yang diciptakan juga ada. Allah itu menciptakan makhluk, maka makhluknya juga ada. Hanya bedanya hukumnya di mana? Kalau adanya Allah itu hukumnya wajib. Apa wajib itu? Sesuatu yang adanya tidak pernah mengalami tiada. Sesuatu yang ada terus namanya adanya wajib. Kalau adanya kita jaiz, ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Buktinya mana? Sebelum kita nongol sekarang ini, sebelum kita diciptakan oleh Allah, dahulu kita ini nggak ada. Kemudian sekarang diciptakan menjadi ada. Berarti adanya kita hukumnya jaiz. Tapi adanya kita nyata nggak? Ya nyata, masa nggak nyata? Kalau nggak nyata sini lo dekat-dekat gua. Hah? Layak masa ente nggak nyata wujudnya gimana sih? Oh nongol gede begitu kok nggak nyata? Coba ambil rokok Samsu, sundut, teriak enggak? Kalau nggak nyata lo diem aja, nggak nyata namanya. Kalau teriak berarti nyata. Itu dong gimana sih, masa wujud ente nggak nyata? Jadi jangan ikut-ikut paham-paham orang-orang yang sok-sok tasawuf tapi nggak jelas begitu. Oh yang ada itu hanya kita, yang ada hanya Allah, kita ini mah nggak ada. Gimana sih? Hakikatnya kita ada, gitu dong. Wajib diimani begitu. Bukan hakikatnya kita nggak ada, bukan. Hakikatnya kita nyata ada, tapi adanya hukumnya jaiz. Kalau adanya Allah hukumnya wajib. Orang yang nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, nanti ketika membedakan antara adanya Allah dan adanya makhluk, bingung dia. Mau bedainya di mana coba? Makanya kita penting ngerti hukum dalam ilmu tauhid. Ada yang namanya wajib, ada mustahil, ada jaiz. Biar ente bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Tanpa hukum ini, kamu nanti kebingungan bedainnya. Sama kayak ente membedain antara sholat. Ada sholat zuhur yang 4 rakaat. Ada sholat zuha yang 2 rakaat. Oh kalau sholatnya yang 4 rakaat yaitu sholat yang penting semua, yang
yang enggak 4 rakaat enggak penting, Bib. Subuh 2 rakaat tapi penting. Jadi bedanya gimana? Oh, bedanya dari hukum. Oh, kalau sholat zuhur, sholat subuh hukumnya wajib. Kalau duha, ba'diyah, qobliyah hukumnya sunnah. Lah, gara-gara kamu ngerti hukum bisa membedakan. Itu loh fungsinya ngaji hukum. Inti bisa membedakan satu perkara dengan perkara yang lainnya. Adanya Allah hukumnya apa? Wajib. Adanya makhluk hukumnya jaiz. Selesai. Udah nggak usah diperpanjang pakai begini, begono, begini. Jangan ikut-ikut paham-paham yang kalau kita mau namain namanya itu torikohnya torikoh tasawuf halu. Tahu nggak ente tasawuf halu? Isinya halusinasi, hanya di angan-angannya doang, tapi nggak ada kenyataannya, nggak ada. Kita nggak pakai tasawuf halu begitu, nggak pakai. Kalau ini mau belajar tasawuf yang benar ala ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok yang tasawufnya nggak jelas-jelas begitu, jangan ikut-ikut. Ya, jadi kalau misalnya wujudnya Allah itu nyata enggak? Wujudnya Allah ya nyata. Lah wujudnya makhluk ya nyata. Masa Allah menciptakan sesuatu yang diciptakan nggak nyata, gimana sih? Yang diciptakan Allah nyata. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan. Itu semua ciptaannya Allah yang nyata semua. Hanya adanya mereka hukumnya apa? Jaiz. Apa yang namanya jaiz? Sesuatu yang adanya itu boleh-boleh saja ada, tiada juga boleh-boleh saja, namanya jaiz. Allah menciptakan wujud kita boleh, Allah tidak menciptakan wujud kita juga boleh, itu namanya jaiz. Gitu. Cukup kamu ngerti tentang bedanya Allah dengan makhluk dari arah hukum ini cukup. Nggak usah ditambah-tambahin yang lain lagi, nggak ada, nggak usah. Ini hal yang wajib kita ketahui sebagai seorang yang beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tahu ini, kamu sejak kecil sudah yakin tentang adanya Allah. Kamu sudah yakin adanya Allah, tapi yakinnya kamu adanya Allah, yakin yang ditanamkan orang tua. Orang tua kamu maksa, Allah Tuhan. Karena kamu lahir bapaknya orang Islam. Kalau kamu lahir bapaknya orang Kristen gimana? Dipaksa Yesus Tuhan. Kalau bapaknya kamu orang Buddha, dipaksa lagi Tuhan. Orang Hindu Tuhan. Lah, berarti keimanan kita, keyakinan kita itu keyakinan yang meyakini Allah hanya modal percaya sama orang tua dari kecil. Tapi nggak pernah ngerti Allah itu hukumnya apa adanya. Lah setelah kamu ngaji, kamu jadi tahu, oh ternyata Allah itu adanya wajib. Kita adanya jaiz. Ini gara-gara ngaji. Kalau nggak ngaji, ya selamanya kamu hanya tahu pokoknya Allah itu ada. Hukumnya apa? Nggak tahu. Ketika ditanya matahari juga ada, oh matahari mah ada-adaan. Kok ada-adaan gimana sih? Matahari ada beneran. Kalau selain Allah ini cuma ada-adaan, nggak ada beneran.
Itu bencana yang ada di Aceh, Sumatera itu bencana-bencanaan dong. Bukan bencana beneran berarti dong. Hah? Itu bencana beneran, bukan bencana-bencanaan. Yang mati ribuan. Hah? Wow, semuanya pada luluh lantah begitu. Itu bencana beneran. Allah bikin bencana. Ya nyata bencananya. Hanya saja hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib. Gitu. Ya, ini yang wajib diimani ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ikut-ikut pahamnya orang-orang di luar ahlu sunnah. Dari mana kita meyakini sesuatu itu disebut ada? Ini botol ada, meja ada nggak? Meja ada, sorban ada, peci ada. Ini semuanya disebut ada. Tapi kenapa kok namanya beda-beda? Padahal semuanya ada, tapi kok sebutannya beda. Ada yang meja, ada yang botol, ada yang sorban, ada yang peci, ada ente manusia, ada rumah, ada. Yang bisa menjadi sebab perbedaannya itu apa? Yang menjadi sebab perbedaannya adalah sifatnya. Karena kita ini terdiri dari dua hal. Apa? Wujud atau zat dan sifat. Maka sifat itulah yang membedakan wujud yang satu dengan wujud yang lain. Sifatnya meja apa? Kotak, tinggi, coklat, lebar. Ini sifatnya meja. Hingga dia disebut namanya meja. Sifatnya botol, tinggi, bulat, bening. Maka dia disebut botol. Yang membedakan yang satu dengan yang lain adalah sifatnya. Jadi untuk mengenali sesuatu, kita itu bisa mengenali dari sifatnya. Ketika kita kenal sifatnya, maka kita akan bisa membedakan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Tanpa ente kenal sifatnya, ente nggak akan bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita ini isinya berapa? Dua. Apa? Wujud atau zat. Yang keduanya sifat. Sesuatu yang mempunyai sifat, sesuatu yang mempunyai sifat, maka disebut perkara itu wujud. Jadi kenapa kok saya disebut wujud? Karena saya mempunyai sifat. Kenapa matahari disebut wujud? Karena mempunyai sifat. Kalau nggak ada sifatnya, gimana? Ya nggak disebut ada. Umpamanya ente cerita, saya punya botol. Oh iya, botolnya gimana? Tinggi enggak, bunder enggak, pendek enggak, bening enggak, hitam enggak. Kira-kira botolnya ada enggak? Hah? Ya enggak ada. Kalau botol itu ada, pasti ada sifatnya. Maka sifatnya botol itulah yang menunjukkan botol itu ada.
Kalau nggak ditemukan sifatnya, maka botol itu nggak bisa disebut ada. Ente manusia disebut ada, kenapa? Karena saya punya sifat. Maka sifat-sifat saya itulah yang menunjukkan saya ini ada. Begitu aja, nggak usah repot. Jadi kenapa sih kok ini disebutnya ada, disebut ada, tapi kok namanya beda-beda? Karena sifatnya pun berbeda-beda. Kalau sifatnya sama, ya namanya juga sama. Botol dengan botol, sifatnya sama, namanya ya sama, sama-sama botol. Ketika sifatnya beda, maka namanya beda. Nah, kita mengenali Allah itu ada karena pada Allah juga ada sifat yang mau kita kenali. Yang kita kenal dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sampai dengan kalam, sampai dengan mutakaliman. Dengan sifat-sifat itulah kita mengimani Allah itu ada. Lah kalau Allah nggak ditemukan sifat-sifatnya gimana? Ya nggak ada berarti barangnya. Jadi kita mengimani sesuatu itu, kita mau mengenali kenyataannya. Hakikatnya kita ini memang nyata ada. Allah menciptakan kita ada karena Allah menjadikan wujud kita. Kita diciptakan bersama dengan sifat-sifat kita. Ada yang sifatnya putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang diciptakan sifatnya pinter, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini semua diciptakan oleh Allah sebagai keadaan yang menunjukkan Dia itu ada. Kalau nggak ditemukan semua sifat-sifat itu, bagaimana menyebut Dia itu ada? Ya, jadi sifat yang pertama yang kita wajib mengimani dari adanya Allah, dari sifat-sifat Allah, yang pertama Allah itu apa? Ada. Allah itu wujud. Di mana bedanya antara wujudnya Allah dan wujudnya makhluk? Oh, wujudnya Allah wajib, wujudnya makhluk jaiz. Nanti berkembang lagi, dikatakan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana caranya kita mengenal diri? Oh, wujudnya kita itu pasti membutuhkan tempat. Wujudnya kita butuh bersemayam. Wujudnya kita butuh tempat tinggal. Maka wujudnya Allah tidak demikian. Gitu mestinya. Hingga kita bisa mengenali antara mana yang jadi wujudnya Tuhan dan wujud yang bukan Tuhan. Karena membedakan dari sifat-sifatnya, dari keadaan wujudnya. Kita ini hanya bisa mengenali keadaan wujud kita. Kita nggak bisa berpikir tentang bagaimana keadaan wujudnya Allah, nggak bisa. Maka dikatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah, janganlah kamu berpikir tentang keadaannya Allah. Karena akal kamu nggak akan mampu berpikir tentang keadaannya
Allah. Cukup kamu berpikir tentang keadaan diri kamu. Nah, dari berpikir keadaan diri kamu inilah yang kemudian kita pakai sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu wujudnya tidak seperti wujudnya makhluk. Emang kenapa wujudnya makhluk? Kalau wujudnya makhluk ada tempatnya. Wujudnya makhluk ada ukurannya. Wujudnya makhluk bersemayam, entah di bawah, entah di atas, entah di langit, entah di bumi. Itu semua wujudnya makhluk. Nah, kalau wujudnya Allah tidak demikian. Jadi kalau kita mau belajar mengenali sifat-sifat Allah, maka dituntun kita perlahan dengan kitab-kitab ini adalah mengenali wujudnya diri kita sendiri. Dengan kita mengenal wujudnya diri kita sendiri, kita akan bisa mengenal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan jadi jalan namanya. Oh, jalan mengenal Allah gimana? Jalan mengenal Allah adalah dengan mengenal dirinya sendiri. Cara mengenal diri bukan di depan kaca telanjang, oh itu diri saya, bukan begitu. Mengenal diri itu maknanya mengenal keadaan wujudnya, keadaan sifatnya, apa hukum-hukum pada dirinya, itu mengenal diri namanya. Hingga dari mengenal itu semua nanti akan kita pakai jalan mengenal Allah. Oh, saya itu lemah. Oh, saya itu nggak punya daya dan upaya. Oh, saya itu melihat tapi penglihatan saya terbatas. Oh, saya mendengar tapi pendengaran saya terbatas. Satu persatu yang kita kenali akan kita pakai sebagai jalan untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga apa yang kita imani, apa yang kita yakin tentang Allah, itu akan jadi keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Tidak sampai punya keyakinan seperti keyakinan yang orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati nih, karena banyak kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita yang kelihatannya dia juga bicara tentang Islam, bicara tentang iman, pakaiannya sama, cara sholatnya seperti kamu, cara wudhunya seperti kamu, tapi kemudian keyakinannya tentang Allah berbeda. Kalau keyakinannya sudah berbeda, ini yang membuat kita kadang menjadikan apa, kelompok-kelompok ini sudah tidak sekelompok dengan kita, walaupun dalam rangka yang besar dia tetap orang Islam, tapi dalam urusan keyakinan dia sudah tidak sama keyakinannya dengan kita. Makanya ulama membuat panduan agar keyakinan kamu tetap keyakinan yang sama, yang terjaga. Nggak sampai punya keyakinan yang keluar, yang melenceng. Kenapa? Karena kata Nabi apa? Islam itu nanti akan pecah jadi 73 bagian. Akan pecah dari jadi 73 kelompok. Maka kelompok-kelompok ini ketika pecahnya dalam masalah akidah, inilah yang bermasalah. Kalau pecahnya dalam hanya urusan sholat, oh si itu sholatnya tahiyatnya lurus, si ono sholatnya tahiyatnya goyang-goyang, si ini tahiyatnya muter-muter, nggak apa-apa. Yang penting masih
Masih tahiyat, masih la ilaha illallah, nggak usah masalahin. Lah kalau saya begini gimana Bib? Lah ini pakainya jempol gitu. Ini kalau urusannya masih urusannya tentang cara ibadah, cara sholat, cara zakat, ini nggak masalah. Yang penting jangan beda dalam keyakinan. Kalau dia sudah meyakini Tuhan ada di atas, Tuhan duduk di atas, Tuhan punya tangan, inilah keyakinan yang bermasalah. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti di akhirat imannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir. Nah, kita menjaga diri agar iman kita menjadi iman yang tetap diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Jangan sampai kita udah capek ibadah, capek sholat, seumur hidup ibadah, pagi-pagi orang lain tidur, kamu udah bangun, orang lain udah masih merem, kamu bangun pikiran, sholat tahajud, sampai di akhirat gak diterima ibadahnya. Itu kan, jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang ibadah kita gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjaga akidah ini kita berharap iman kita, keyakinan kita, akidah kita menjadi akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Kita masuk isya, kita dengarkan azan isya sebentar pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.
Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qaimati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah wa badal maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal yal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidah 20 sifat Allah yang mustaqim, 20 yang mustahil dan sambil saya ingin bertanya, yang di situ kan boleh-boleh saja kalau ada dan tiada oleh perbuatan yang berbeda. Apakah perbuatan takdir termasuk yang istimewa? Kalau memang takdir itu sudah Allah tetapkan, terus buat apa kita berbuat baik di dunia ini? Sedang Allah sudah mengatakan, pernah kami berkata, apa seorang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, karena rahmatnya Allah. Itu loh. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak apa yang ditakdirkan kamu besok sama Allah? Hah? Kalau tahu gimana? Hah? Kalau tahu gimana? Hah? Kalau tahu gimana? Kok jaga-jaga gimana? Kalau kamu tahu kok besok kamu mau mati, mau lari kemana ente? Bisa nggak lari? Ditulis lagi kamu masuk neraka, gimana coba? Hah? Lah, untungnya takdir itu nggak diberitakan oleh Allah. Padahal menentukan nasibnya seseorang bagi Allah hukumnya apa? Jaiz. Allah boleh menentukan nasib seseorang masuk neraka, boleh masuk surga. Boleh Allah tentukan taat, boleh maksiat. Boleh Allah tentukan jadi orang kaya, boleh jadi orang miskin. Ini jaiz nih. Tapi semua ketetapan itu dirahasiakan oleh Allah. Kemudian kita diberi oleh Allah nilai usaha. Untuk apa usahanya itu? Untuk mendekatkan pada hal-hal yang baik. Itu. Kalau kamu berharap masuk surga, ya kerjakan yang bisa membawa kamu masuk surga. Jangan saya ini pengen masuk surga, tapi nyekeknya arak gitu loh. Ya kan? Walaupun kamu ditulis masuk surga, tapi jalan kamu nggak cocok gitu loh. Saya besok pengen dapat rezeki, anak mau bayaran sekolah,
listrik udah habis, saya pengen cari duit, pengen dapat duit, tapi molor atau ke kuburan dikir aja dapat kira-kira. Walaupun tulisan sudah jelas, tapi kamu diperintah usaha untuk apa? Mendekatkan diri pada apa yang kita inginkan. Jadi semua sudah Allah tentukan. Lah usaha kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri. Karena manusia itu punya harapan. Semua pengennya masuk surga, semua pengennya jadi orang kaya, punya bini yang cantik jelita, ya, kerjaan yang enak, pengennya kan begitulah. Usaha-usaha itu untuk mendekatkan diri lah. Ketika kamu sudah berusaha kok hasilnya kamu terima nggak cocok sama yang kamu upayakan, itulah namanya apa? Takdir. Ya Allah, hari ini kok saya belum dapat, mudah-mudahan besok dapat. Kok hari ini dapat bini yang nggak cantik, mudah-mudahan dapat ganti ya Allah yang cantik besok ya Allah. Namanya usaha, gitu kan? Lah dari usaha itulah ada yang disebut hadis Nabi bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa atau dengan usaha. Artinya begini maksudnya. Bukan takdir yang di ilmunya Allah, bukan. Takdir yang kita belum ketahui, kayak kamu umpamanya sakit. Sakit itu bisa dirubah dengan apa? Berobat, itu dong. Dengan berobat, kamu berubah, sakitnya jadi sembuh. Miskin, dirubah dengan apa? Usaha, gitu maksudnya. Dengan adanya usaha, dengan doa, berharap apa yang Allah jadikan ini dirubah oleh Allah menjadi keadaan yang lain. Yang merubahnya siapa? Allah. Kita hanya bisa apa? Usaha, hanya bisa doa, berharap apa yang Allah jadikan sekarang dirubah lebih baik, dirubah lebih enak, dirubah lebih nyaman, dirubah lebih. Kok nggak dirubah-rubah gimana? Berarti yang Allah jadikan yang sekarang sudah baik. Manusia itu ada dua. Ada manusia yang kayak anak-anak, ada manusia yang dewasa. Mental kita ini rata-rata mental anak-anak. Anak-anak itu kalau punya keinginan terus dicegah oleh orang tuanya, seneng nggak? Seneng nggak? Pengen main, dicegah. Pengen hujan-hujanan, dicegah. Seneng nggak dia? Maunya apa? Karena anak ini belum dewasa, dia nggak tahu bahwa orang tua mencegah itu, hal itu nggak baik untuk dirinya. Dia nggak berpikir begitu, nggak nyadarin. Dianggap orang tua saya mah nggak sayang, jahat. Yang saya inginkan nggak dikasih sama dia. Padahal orang tua sangat sayang sama anaknya. Hanya saja yang diinginkan anaknya bukan hal yang baik untuk dia, maka dicegah. Tapi namanya anak-anak belum bisa berpikir, maka dia hanya bisa marah, nangis, ngambek, kesel. Lah sekarang saya tanya, kalau orang dewasa begitu enggak? Begitu enggak? Sesuatu yang kamu inginkan dicegah oleh Allah, Allah sayang sama kamu. Gitu loh. Berarti hal itu bukan hal yang baik untuk kamu. Ya Allah, saya pengen kawin sama Siti, kok dapatnya Dewi. Stres dia. Berarti mentalnya apa? Anak-anak. Gitu loh. Berarti Siti bukan yang terbaik untuk kamu. Gitu mestinya dong. Kenapa? Allah mencegahnya. Kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Sayang nggak sama kita? Allah permulaan ayat Quran memperkenalkan dirinya
Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini pengasih dan gimana nggak sayang sama kita. Jadi kalau ente dewasa, apa yang dicegah oleh Allah, dihalangi oleh Allah, jangan kecewa, jangan. Itu pasti baik untuk kamu. Ada hikmah di belakang itu semua. Kalau kamu terima, Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Nyambung kira-kira? Ada yang lain? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan Allah. Bagaimana cara kita mengimplementasikan kepala Allah sholat ini yang wajib kita beresin ini. Jangan sampai kita itu di pikiran kita ketika sholat bayangin Allah lagi di atas keliatin kita, oh hamba saya lagi sholat. Itu bukan ahli sunnah, itu wahabi. Hati nih, ahli sunnah tidak mengimani Allah itu dengan bentuk-bentuk yang tertentu. Ahli sunnah mengimani hanya butuh iman Allah ada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ketika kamu sholat, yakinlah Allah melihat kamu. Ketika kamu doa, yakinlah Allah mendengar doa kamu. Jangan, oh kalau pengen didengar yang kenceng suaranya. Enggak. Di hati pun Allah mendengar. Jadi ahli sunnah nggak pernah ketika sholat bagaimana caranya menghadirkan Allah biar kita khusyuk. Hadirkan apa yang saya kerjakan dilihat Allah. Kalau kamu begini, ente punya bangunan, ente nyuruh tukang untuk bangun rumah kamu. Ketika tukang itu bekerja, kamu kasih CCTV, ente ngomong sama tukangnya, yang kamu kerjain saya lihat. Kira-kira tukangnya rajin nggak kerjanya? Kalau ente nggak kasih CCTV dan kamu nggak merhatiin, tukang gimana? Rokokan, bosnya nggak ada. Rokokan, bosnya datang baru. Gitu loh. Jadi ketika hati kita meyakini Allah melihat, nggak perlu melihatnya dari mana, nggak perlu. Cara melihatnya Allah gimana, nggak perlu. Yang penting kamu iman Allah, maka sholat kamu akan khusyuk nanti. Tapi ketika kamu sholat hatinya nggak ingat Allah melihat, ya sudah. Ente sholat dengan cara semau kamu, yang penting sholat. Dulu saya waktu kecil kalau sholat zuhur sendirian 2 rakaat salam, nggak ada abah saya, nggak ada yang ngeliatin pikir saya. Pernah nggak itu begitu sholatnya? Sekarang waktu gede pernah nggak begitu? Kenapa nggak pernah? Karena Allah melihat, gitu loh. Itu diantara alamat bahwa kita meyakini Allah itu, hingga kita nggak pernah korupsi, nggak. 4 rakaat ya 4 rakaat, mau itu sepi, mau itu rame. Cuman kadang hati kita belum bisa hadir.
Tapi kesadaran diri Allah melihat udah bisa hadir tuh. Buktinya apa? Ente nggak pernah mengurangi jumlah rakaat kamu. Tapi kadang hati kamu yang belum bisa hadir. Kadang masih ingat utang, masih ingat sekolah belum bayaran, masih ingat nih gua udah masang angka bola yang menang mana ini. Kadang itu nata hati nanti. Tapi masalah akidah, kita sudah punya prinsip bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Buktinya kita yakin Allah mendengar apa? Kita masih mau berdoa. Habis sholat, Assalamualaikum ya Allah, ampuni saya ya Allah, berikan rezeki. Kita masih mau berdoa. Tinggal ditata lagi bagaimana menata hatinya biar hilangnya apa? Kerusakan, biar hilangnya angan-angan yang kemana-mana. Itu nanti ilmunya dalam ilmu menata hati, bukan menata akidah, bukan. Kita lagi pasti menata akidah. Yang penting kamu mengimani Allah ada, Allah melihat, Allah mendengar, hingga sholat kamu betul-betul sholat yang menghadap Allah tanpa membayangkan wujudnya Allah seperti apa. Itulah yang jadi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dong, udah dong, kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsili kulli haubah wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma wa ghlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahbo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.